Salam genre, selamat datang kembali di channel Balai Diklat KKP Bogor. Kali ini kita akan belajar mengenai Pusat Informasi Konseling Remaja atau disingkat dengan PIK Remaja. Teman-teman sekalian, apa itu PIK Remaja? PIK Remaja adalah wadah atau organisasi yang beranggotakan pendidik sebaya dan konselor sebaya yang dibentuk untuk menemani remaja di dalam merencanakan masa depan serta mengajak remaja lainnya untuk hidup sehat dengan memberikan informasi kesehatan reproduksi remaja, life skill yaitu keterampilan hidup, gender, dan perencanaan masa depannya. Di dalam PIK Remaja sangat diperlukan untuk remaja saat ini karena berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh BKKBN, sebanyak 62 remaja merasa nyaman untuk menceritakan masalah mereka, terutama masalah pribadi tentang kehidupan percintaan dan kesehatan reproduksi bersama dengan remaja lainnya. Karena rasa keengganan untuk membicarakan dengan orang yang lebih dewasa, misalnya kepada orang tua, guru, dan lain sebagainya, meskipun juga 52% ada yang bicarakan mengenai masalah kesehatan reproduksi tersebut dengan orang tua, terutama ibu. Ini berdasarkan hasil survei demografi kesehatan Indonesia tahun 2017. Dan di sini, tugas dan peran PIK Remaja adalah yang pertama sebagai agen perubahan di lingkungan masyarakat, mengajak remaja lainnya untuk hidup sehat dan mempunyai perencanaan masa depan yang baik dan jelas, kemudian memberikan edukasi tentang pentingnya merencanakan masa depan, serta substansi generasi berencana seperti kesehatan reproduksi, HIV dan AIDS, kemudian life skill, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah menjadi teman baik, mau mendengarkan temannya yang punya masalah, yaitu sebagai teman curhat atau biasa disebut sebagai konselor sebaya, dan memberikan akses layanan kesehatan bagi remaja yang membutuhkan rujukan. Jadi teman-teman sekalian, jika tertarik untuk bergabung dalam PIK Remaja atau akan mengembangkan PIK Remajanya, jangan lupa untuk terus mengembangkan jejaring atau kolaborasi tentunya, karena PIK Remaja tidak berdiri sendiri. Di masyarakat banyak sekali juga organisasi-organisasi yang bergerak untuk melayani remaja, misalnya Posyandu Remaja, kemudian PKPR, kita bisa lihat banyak komunitas atau NGO yang bergerak juga untuk kesejahteraan remaja. Dan di sini, nilai-nilai dan berisi PIK Remaja yang perlu kita ingat. Yang pertama adalah pendekatan partisipasi remaja yang bermakna atau meaningful youth participation. Kemudian yang kedua adalah berbasis hak remaja yang tentunya kita ingat ada hak kesehatan reproduksi juga. Di sini kita juga harus sensitif gender, memahami bahwa yang namanya perlakuan ini tidak hanya untuk laki-laki sendiri atau perempuan sendiri, tetapi semuanya harus berimbang. Kemudian juga perspektif positif pada kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja, jadi harus berpikiran terbuka juga, berjiwa Pancasila, nasionalis, bahwa kita adalah bagian dari masa depan Indonesia ini dan tentunya inklusif, tidak membeda-bedakan, dan teman-teman juga bisa merangkul teman-teman tidak hanya kita yang ada di lingkungan, tetapi juga mereka yang berkebutuhan khusus. Nah teman-teman, di dalam langkah pembentukan PIK Remaja ini ada 9 langkah. Yang pertama adalah identifikasi sasaran, yang kedua sosialisasi kepada stakeholder atau mitra kerja kita, kemudian yang ketiga konsultasi dan koordinasi bagi teman-teman yang berada di jalur sekolah, tentunya menghubungi komite sekolah, kepala jurusan bagi yang di kampus ya, bagi mahasiswa, pembantu dekan bidang kehasiswaan, dekan, rektor, dan disdik dinas pendidikan setempat. Untuk jalur masyarakat sendiri yang perlu kita rangkul adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, kepala desa atau lurah, bupati atau wali kota, dan pimpinan organisasi kemasyarakatan. Dan jangan lupa teman-teman sekalian persiapkan diri untuk organisasi ini, berarti ada ketua, ada sekretaris, kemudian ada anggota dan sebagainya. Menggali potensi diri remaja, siapa yang nanti akan menjadi pendidik sebaya, menjadi konselor sebaya juga, bagi yang mereka yang sudah tersertifikasi menjadi pendidik sebaya dapat melanjutkan sebagai konselor sebaya. Kemudian yang kelima adalah mengadakan pertemuan untuk membahas pembentukan nama ini. Tentunya ada nama-nama yang disepakati untuk PIK remajanya, bikin nama yang semenarik mungkin yang menggambarkan anak mudanya, dan tentunya struktur organisasi yang jelas. Kemudian yang keenam, melaksanakan atau mengikut sertakan orientasi bagi calon pengelola PIK remaja. Dan yang ketujuh adalah penyusunan rencana kerja rutin dan agenda kegiatan. Supaya aspek legalnya juga terpenuhi, teman-teman sekalian jangan lupakan selalu diupdate
untuk surat keputusan SK PIK Remaja ini. Jika ada perubahan organisasi 2-3 tahun, apalagi untuk teman-teman yang di jalur sekolah, harus segera menyiapkan. Kalau bisa setahun sekali ada pembinaan, regenerasi setiap 2 tahun itu akan menjadi sangat bagus sekali. Dan tentunya ada peresmian launching supaya apa? PIK Remaja kita semakin dikenal oleh masyarakat. Dan di sini teman-teman sekalian untuk identifikasi sasaran dimulai dari SMP, SMA atau setara ya dengan universitas juga. Nanti kemudian di jalur masyarakat bisa berintegrasi dengan Karang Taruna, Saka Kencana yaitu organisasi kepramukaan dan nantinya bisa di pesantren karena kita sekarang PIK Remaja ini bisa masuk di berbagai jalur teman-teman sekalian dan nanti silahkan teman-teman bisa menggali potensi yang ada karena nantinya sebagaimana tadi langkah yang sudah kita lakukan di awal, di langkah ke-8, teman-teman, SK pembentukan ini perlu disimpan dengan baik, didokumentasikan di sekretariat, struktur pengurus, kalau kalian nanti punya sekretariat di mana tempat lokasi kalian nanti ngariung atau berkumpul bersama, ruang sekretariatnya jelas, kemudian ada papan namanya sebagaimana contoh gambar sebelah kanan saya ini, kemudian juga adanya kegiatan rutin apakah sebulan sekali atau seminggu sekali atau 2 minggu sekali berkala itu tetapi nanti ada yang tercatatnya juga di sana ya. Kemudian ada tersedia pendidik sebaya dan konsul sebaya yang terlatih masing-masing 2 orang yang menguasai adalah materi mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja, kemudian mengenai gender, life skill, perencanaan masa depan, dan teknik fasilitasi, tentunya bagaimana cara menjadi pendengar yang baik bagi konselor sebaya. Dan di sini teman-teman sekalian, kriteria-kriteria ini perlu dipenuhi bagaimana nantinya hari buka konseling, jumlah mitra, sarana sekretariat, sumber pembiayaan juga, apakah nanti kalian punya usaha mandiri di dalam menghasilkan keuangan yang cukup jika nanti kalian akan berkumpul atau nanti ada lomba-lomba. Kemudian adanya jumlah aktivitas rutin yaitu lebih dari 5 dan kalian karena sekarang hidup di era digital untuk teman-teman remaja, jangan lupa untuk sosialisasi terus di media sosial baik secara online maupun juga secara offline-nya. Demikian penjelasan dari kami mengenai PIK Remaja. Sukses selalu. Salam genre.